Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubud Gumilang, NIM 0538150023. Saya akan menjawab pertanyaan tugas 1 mata kuliah logika. Yang pertama adalah 3 macam term dan contohnya. Term sendiri adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu objek, konsep atau ide. Term yang pertama adalah term singular atau individual, yaitu term yang hanya menunjuk pada satu hal atau satu objek. Contoh, Presiden pertama Republik Indonesia, gunung tertinggi di Jawa, dan yang selanjutnya adalah Bupati wanita pertama di Sragen. Yang kedua adalah term universal atau term yang berlaku pada banyak hal tanpa terbatas ruang dan waktu dengan arti yang sama. Contoh, manusia, waktu, buku, tanaman, dan planet. Yang ketiga adalah term kolektif, yaitu term yang digunakan untuk menunjukkan suatu kelompok tertentu sebagai satu kesatuan. Contoh, pegawai DLH Kabupaten Sragen, guru SMA 2 Sragen, pemain Persis Solo. Dan pertanyaan kedua mengenai bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan contohnya. Sesat pikir sendiri adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat menyebabkan kesimpulan menjadi tidak valid karena melanggar kaidah logika. Menurut para ahli, terdapat 3 bentuk sesat pikir. Yang pertama adalah sesat pikir formal, yaitu kesalahan penalaran berdasarkan bentuk. Contoh, peserta seminar adalah pengusaha dan karyawan kantor. Dan ternyata pengusaha yang datang ke seminar, berarti dia bukan karyawan kantor. Yang kedua adalah sesat pikir verbal, kesalahan penalaran berdasarkan kata-kata. Contoh, semua kredit di bank mempunyai bunga. Pak Andre mempunyai bunga di kebunnya. Maka Pak Andre adalah kredit di bank. Yang ketiga adalah sesat pikir material, yaitu kesalahan penalaran berdasarkan isinya. Membuat umum suatu hal berdasarkan hal-hal khusus. Contoh, kita melihat PNS itu pekerjaannya mudah dan gajinya besar. Sehingga kita menyimpulkan bahwa semua PNS dari pusat sampai pelosok daerah mempunyai pekerjaan yang mudah dan digaji besar. Lantas bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Yang pertama, kita harus mengetahui kaidah prinsip logika. Yang kedua adalah mengkritik sumber, memastikan sumber informasi valid dan dapat dipercaya. Yang ketiga, pertimbangkan dari berbagai perspektif. Yang keempat, hindari generalisasi berlebihan atau menyimpulkan tanpa bukti dukung yang cukup. Yang kelima adalah memperhatikan kesesuaian konteks. Dan yang keenam adalah evaluasi kembali setelah kita mengambil kesimpulan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.